Teka-teki siapa partner baru Yeremia Ericioce Chop Rambitan akhirnya telah diketahui. Sebab PBSI dipastikan akan memasangkan Yeremia dengan Rahmat Hidayat mulai tahun depan, yang mana Thailand Masters 2024 akan menjadi kompetisi debut pasangan baru itu. Seperti yang diketahui, Yeremia telah ditinggalkan partnernya Pramudia Kusumawardana yang ingin fokus mengambil pendidikan di Australia. Kepergian Pramudia jelas menjadi hal buruk bagi Yeremia karena ia harus mencari pasangan baru. Beruntung tak butuh waktu lama bagi Yeremia mencari pasangan baru tersebut. Sebab PBSI sudah memilih Rahmat Hidayat untuk menjadi partner baru Yeremia. Yeremia Ericioce Chop Rambitan akan berpasangan dengan Rahmat Hidayat di Thailand Masters 2024, 30 Januari, 4 Februari, bunyi keterangan dari PBSI. Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, Rahmat merupakan sosok yang cocok untuk Yeremia. Sebab Yeremia adalah pemain belakang, sedangkan Rahmat merupakan pemain depan. Alasan itulah yang membuat Aryono menilai Yeremia dan Rahmat jelas sangat cocok. Selain posisi bermain, usia Rahmat dan Yeremia tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Dari segi permainan mereka bisa saling mengisi, Yeremia bisa sebagai pemain belakang dan bisa juga bermain di depan net sedangkan Rahmat sebagai pemain depan bisa lebih banyak mengatur serangan di depan net. Dari segi usia juga tidak terlalu jauh berbeda, diharapkan bisa mengisi setelah Pramudia mengundurkan diri, kata Aryono Miranat. Ditunjuk Rahmat sebagai rekan baru Yeremia menambah pertanyaan baru. Sebab dalam beberapa kompetisi terakhir Rahmat sedang dicoba dipasangkan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Tentu dengan Rahmat pindah ke Yeremia, maka Kevin dipertanyakan akan dipasangkan dengan siapa lagi. Apakah dipasangkan dengan Marcus Fernaldi Gideon kembali? Tapi Marcus pun saat ini sedang dicoba dengan Raihan Nur Fadilah. Terkait hal tersebut, Aryono mengatakan akan berbicara dengan Marcus, Kevin, dan Raihan terkait nasib mereka ke depannya. Untuk Marcus, Fernaldi Gideon, Kevin, Sanjaya Sukamulyo, dan Raihan Nur Fadilah, saya sudah menyiapkan rencana untuk mereka tapi saya masih harus berdiskusi terutama dengan Marcus dan Kevin, tutup Aryono Miranat. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Kanta Suneyama hingga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melawan Liang Wangchilin pada Drawing India Open 2024. Indonesia menurunkan 12 wakil untuk berlaga di India Open. Turnamen Super 750 ini dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India 16 hingga 21 Januari 2024. Sektor tunggal putra menurunkan 3 wakil. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi utusan Jepang, Kanta Suneyama yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Sementara Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan Christo Popov, Prancis, dan Jonathan Christie akan menghadapi NGK Along Angus, Hong Kong. Beralih ke tunggal putri, hanya diwakilkan Gregoria Mariska Tunjung. Kendati begitu, bisa dibilang pemain nomor 7 dunia akan menghadapi lawan yang tidak terlalu berat, yakni utusan Cina Taipei, Sung Shuoyun. Sementara di sektor tunggal putra menurunkan 4 wakil. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menghadapi lawan yang berat di babak pertama yakni menghadapi wakil Taiwan, Liang Wangchilin, yang merupakan peraih emas Olimpiade Tokyo 2022. Kemudian Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan Men Wei Chong Kaiwun Te asal Malaysia. Lalu Leoroli Charnando, Daniel Martin menghadapi Rasmus Jaer, Frederik Sogaard, Denmark. Sedangkan Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan yang berat asal Denmark lainnya, yakni Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Sama seperti tunggal putri, sektor ganda putri juga hanya menurunkan 1 wakilnya yakni Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apri Fadia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Ngating Gyeong Pui Lam, Hong Kong. Yang terakhir, sektor ganda campuran menurunkan 3 wakil. Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya langsung dihadapi lawan berat asal Cina yakni Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati melawan Tang Chunmen, Heying Suet, Hong Kong, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari akan menjajal kekuatan pasangan Malaysia, Chen Tanjie, Toh Wei. Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia,
Kento Momota, membawa ambisi besar pada ajang All Japan Badminton Championships 2023. Walau sempat tak terlihat lama di beberapa turnamen terakhir BWF, Momota masih ikut beraksi pada ajang yang juga dikenal sebagai kejuaraan nasional Jepang tahun ini. Sebagai juara bertahan, Momota yang mewakili klubnya, NTT East, melewati ujian pertama dengan cukup mudah. Ia berhasil melewati babak pertama dengan menganaskan Katsushi Nishino, Tokai Kogyo. Mantan juara dunia itu menang 2 game langsung, 21-12, 21-14. Dilansir bolasport.com dari BDSP, JP, Momota masih membawa motivasi tinggi ke turnamen bergengsi di seantero Jepang ini. Pemain kelahiran Kagawa tersebut mengincar kemenangan berturut-turut sekaligus mempertahankan gelarnya dari tahun lalu. Meski begitu, Momota merasa masih butuh beberapa penyesuaian pada adaptasi lapangan. Ajang All Japan Badminton Championships 2023 ini masih digelar di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Jepang, venue besar yang juga sempat jadi venue bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Ada saat-saat ketika tempo yang tidak tepat, sehingga pukulan saya akhirnya malah melebar, ujar Momota. Kento Momota telah memenangi All Japan Badminton Championship sebanyak 6 kali. 3 di antaranya dimenangi secara hat-trick, yakni pada tahun 2018, 2019, 2020. Sedangkan 2 lainnya diraih pada tahun 2015 dan tahun 2022. Jika tahun ini berhasil menang lagi, maka Momota berhasil kembali mencatatkan gelar back-to-back. Di sisi lain, sejumlah tunggal putra unggulan seperti Kodai Naraoka dan Kanta Tsuneyama juga mulus melaju. Naraoka menang atas Kodai Takeda, Universitas Meiji, sedangkan Tsuneyama mengalahkan Yuto Nakanisu, SMA Futaba Mirai Gakuen. Sementara itu, rising star Takuma Obayashi, Tonami Transportation, justru tersandung pada babak awal. Obayashi sempat melambungkan namanya ketika tampil apik pada turnamen BWF World Tour Super 500, Kumamoto Masters 2023. Merangkat dari kualifikasi, ia berhasil mengalahkan lawan-lawan berperingkat di atasnya, termasuk Kantapon Wangcharoen, Thailand, Lin Chunyi, Taiwan, sampai tunggal putra terbaik kedua Denmark sekaligus kompatriot Victor Axelsen, Anders Antonsen. Performanya kala itu sampai ditandai oleh komentator BWF Gillian Clark. Sayangnya, pada Kejurnas Jepang 2023, ia justru tersingkir cepat. Obayashi kalah dari Rei Miyashita, Universitas Meiji, dengan skor 19-21, 17-21.